Kenapa kamu sayang? Pak, saya takut. Saya kabur dari rumah, saya tidak mau nikah sama cowok itu. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih di jalan yang... Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini dengan suasana malam yang cukup sunyi, yang cukup hening. Sejujurnya tadi ada informasi yang bikin saya benar-benar khawatir dan tegang, guys. Tadi Desi tiba-tiba nelpon saya, menghubungi saya dalam posisi dia begitu benar-benar nangis. Kemudian dia benar-benar tertekan dengan sesuatu hal, tapi sejujurnya saya benar-benar khawatir, saya benar-benar takut kalau seandainya Desi kenapa-napa. Tapi apapun yang terjadi, dia udah berjanji bakal nemuin saya di malam ini. Jadi kita tunggu saja kedatangan Desi, apa yang akan terjadi di dalam video ini, dan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Desi, di keluarga Desi dan segala macam. Karena posisinya tadi dia tiba-tiba kayak begitu takut dan posisinya dia nangis, guys. Nah, oleh sebab itu saya ingin menginformasikan pada sahabat-sahabat semua sekarang, mungkin ada suatu hal yang terjadi pada Desi. Oleh sebab itu kita akan tunggu Desi malam ini. Cepat atau lambat mungkin dia bakalan segera datang. Intinya saksikan video ini sampai selesai dan semoga berjalan dengan lancar dan bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Yuk, kita tunggu Desi, guys. Serindu sama kenanganku bisa. Apa salah masih berharap banyak. Kamu kenapa? Bukan. Kenapa kamu sayang? Pak, saya takut. Saya kabur dari rumah, saya tidak mau nikah sama cowok itu. Makanya kamu diapain? Mama saya tadi padahal tadi itu kan udah saya bilang sama kakak kemarin kalau saya mau pulang ke Lotim gitu. Terus pas saya baru nyampe rumah, tadi sore mama bilang kalau besok cowok itu dia mau ngelamar saya. Saya tidak mau, makanya saya pergi dari rumah. Saya takut, saya tidak mau nikah sama dia, saya juga belum siap. Gara-gara ribut sama kakak kemarin, makanya dia langsung ke rumah, dia minta mau ngelamar saya langsung sama mama. Tapi saya tidak mau. Saya bingung saya harus kayak gimana. Makanya saya tidak ada pilihan lain, saya pergi dari rumah biar saya tidak jadi dilamar besok. Biarin dia cari saya kemana-mana, tapi saya tidak mau pulang. Astagfirullahaladzim. Sengaja saya tidak aktifin kartu saya, habis saya telepon kakak. Saya takut dari tadi saya ditelepon sama mama. Makanya tadi saya telepon kamu, saya udah coba hubungi kamu, tapi tiba-tiba nomor kamu nggak aktif. Saya kira kamu nggak jadi kesini deh sih. Saya tidak berani aktifin HP, saya tidak berani aktifin nomor saya. Kalau saya aktifin nomor saya nanti mama tahu saya di mana.
Di saat ku hampir menyerah, ku genggam sisa harapan. Terus itu artinya kamu kabur diam-diam dari rumah. Maksudnya kamu besok cowok itu bakal datang ke rumah. Besok ini dia mau datang ke rumah buat ngelamar saya. Tiba-tiba pas saya pulang, mama bilang kamu persiapin diri kamu tidur yang nyenyak, kamu persiapin segalanya besok. Soalnya Haikal mau ke rumah buat lamar kamu sama orang tuanya gitu, dibilang sama saya. Rambutku mulai memutih, umurku tak lagi panjang. Hari-hari Desi genggam dengan saya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf sampai hari ini. Saya masih belum bisa memberikan yang terbaik buat Desi. Saya masih belum bisa datang ke rumahmu. Tapi itu semua bukan karena keinginan saya untuk tidak datang, melainkan kedatangan saya selalu dicegat. Kedatangan saya masih belum bisa diterima dengan baik, Desi. Tapi kenapa ini semua begitu cepat? Dan kenapa cowok itu begitu nekat Saya sampai... nggak tahu, saya juga bingung. Sayang, dengar kakak ya. Kamu yang sabar, kamu yang tabah, ya. Kamu jangan pernah berputus asa. Saya udah punya rencana, dan saya juga udah punya tujuan. Bagaimana caranya agar semua skenario dari laki-laki itu yang akan menikahimu bisa gagal. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu. Saya tidak mengkhawatirkan diri saya, apapun yang akan terjadi nanti. Tapi yang saya khawatirkan, tangisan kamu. Kamu yang tersakiti setiap waktu. Saya benar-benar menyayangimu. Saya benar-benar mencintaimu. Kamu takut kehilangan kakak. Saya lebih takut kehilangan kamu, Desi. banyak luka yang ku tinggalkan, banyak hati yang kecewa. Kamu tenangin pikiran kamu, tenangin hati kamu. Tapi kita harus gimana, Kak? Saya bingung. Saat malam terasa gelap, hanya doa yang Saya niatnya pulang, saya pengen tenang di rumah. Tapi pas saya sampai rumah, saya benar-benar terkejut sama apa yang dibilang sama orang tua saya. Tiba-tiba sekali orang itu dia mau pergi ngelamar saya, dia mau datang lamar saya. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Saya ini alasannya saya benar-benar benci sama dia. Dia orangnya nekat. Dia bisa berbuat apa aja kapanpun dia mau. Saya juga minta maaf. Saya juga minta maaf masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, Des. Saya punya mimpi yang besar, saya punya keinginan yang besar untuk bisa membahagiakan kamu dan keluargamu. Namun terhalang oleh sebuah restu. Dan bukan hanya tentang restu orang tuamu yang menghalangi setiap langkah saya. Tapi ada laki-laki lain yang lebih siap untuk melamarmu dan menikahimu. Saya ingin mencintaimu, saya ingin melamarmu, dan saya ingin menikahimu. Tapi semuanya terlalu rumit untuk saya jalani.
Sekarang kalau kamu kabur kayak gini terus kita mau ngapain? Kita harus mau kemana? Saya terserah saya kemana. Yang penting saya tidak mau pulang. Saya takut besok kalau saya sampai pulang, saya udah pasti beneran jadi dilamar sama cowok itu. Saya pasti bakalan jadi milik cowok itu. Dan saya nggak mau itu terjadi. Dan ini terjadi begitu cepat. Saya nggak mau ini semua terjadi sama kita, Kak. Kak, saya minta maaf soal yang kemarin itu. Saya bukannya mau mundur dari perjuangan kita berdua. Tapi saya takut. Kakak tahu sendiri dia orangnya kayak gimana. Dan kenapa kakak kemarin sampai ninggalin saya nggak mau berduaan sama Haikal itu. Saya sampai diancam, Kak. Kakak tahu dia bilang apa sama saya. Kalau kakak nggak bisa nyelesain masalah ini, dia pasti bakalan bawa jalur ini ke hukum. Dia pasti bakalan buat keluarga saya menderita. Dan apa mungkin saya ngebiarin itu terjadi? Tapi saya benar-benar nggak mau kehilangan kakak. Berapa hutang orang tuamu? Saya akan perjuangkan, Desi. Jika itu adalah pertaruhan hidup saya, dan bahkan jika itu pertaruhannya adalah kehormatan, harga diri saya, dan bahkan mungkin nyawa saya akan pertaruhkan. Saya nggak tahu berapa sebenarnya utang orang tua saya sama dia. Tapi seperti apa yang dia bilang, mau orang tua saya kerja seumur hidup sama dia, itu nggak bakalan bisa nyelesain utang orang tua saya sama dia. Setiap saya tanya berapa jumlah utang orang tua saya, dia nggak bakalan mau jawab. Dia pasti ngeremehin saya setiap saya ngebahas utang itu. Yang ada di mulutnya, yang ada di pikirannya, dia itu pasti bakalan bilang sama saya, kamu gak bakalan sanggup, orang tua kamu gak bakalan sanggup. Dan bahkan biarpun saya tetap bernaung, orang tua saya tetap bernaung kerja di bawah dia gak bakalan bisa buat ngelunasin semua utangnya ke dia. Saya nggak akan membiarkan ini semua terjadi, Desi. Jangankan masalah harta, saya akan perjuangkan, tapi tolong kasih tahu ibumu, berikan saya waktu. Jika memang itu terlalu banyak, yang penting kamu jangan sampai bersama dengan Haikal. Saya nggak mau juga sama dia. Makanya kamu komunikasikan sama orang tuamu, kasih tahu dia berapa jumlah hutangmu, apa bebanmu. Mungkin ini bukan hanya tentang harta, feeling saya, tapi mungkin ada sebuah kejadian yang membuat orang tuamu berhutang budi sama si Haikal ini. Oleh sebab itu, saya harus cari tahu juga si Haikal itu sebenarnya siapa dan bagaimana orangnya. Kemudian dia kerja di mana. Nah, tugas kamu tanya berapa beban orang tuamu. Kalau itu udah pas, udah fix, udah jelas, saya akan tanggung semuanya. Tapi ini bukan tanggung jawab kakak. Ini bukan tanggung jawab saya, tapi ini adalah jalan takdir saya. Ini cara saya memperjuangkan cinta saya sama kamu, sayang. Takdir tak pernah ku pilih. Tugas saya itu, saya akan menyelidiki siapa Haikal itu dan dia kerja di mana. Dan tugas kamu itu pertanyakan berapa jumlah hutang orang tuamu dan apa beban di balik ini semua. Sampai dia terjerat begitu dalam. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya. Perjuanganmu, tanyakan semua itu, diskusikan sama orang tuamu, dan saya akan cari tahu juga Haikal ini siapa orangnya dan bagaimana, dan dia kerja di mana. Tapi gini kak ya, Desi, kamu percaya sama saya. Kamu jangan, sekarang sudah bukan waktunya kita banyak bicara, dan bukan waktunya kita bernegosiasi. Sekarang sudah waktunya kita benar-benar serius untuk menyelesaikan semuanya. Sayang ya, kamu mengerti.
Kamu paham kan dengan semua ini? Sekarang kita sudah nggak bisa main-main lagi. Ini masalah harus kita bisa selesaikan dengan benar, harus kita selesaikan dengan cepat. Karena kita berlomba bukan hanya tentang masalah ini saja, tapi kita berlomba dengan waktu. Dan saya minta tolong, kasih tahu orang tuamu, saya akan menyelesaikan semua bebannya. Tapi jika memang nilainya terlalu tinggi dan terlalu banyak dan bahkan mungkin saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka tolong berikan saya waktu berapapun lamanya. Saya akan selesaikan secepat mungkin agar kamu terbebas. Oke, sekarang kamu tenang. Kadang luka datang tanpa pernah terbayangkan. Takdir kehidupan. Saya juga ada curiga sama Haikal ini. Seperti apa yang kakak bilang tadi, soalnya dia pernah ngomong sama saya pas kita di kafe itu. Lalu kakak ndak perhatiin dia ngomong apa, dia bilang kayak gini sama saya. Saya juga sebenarnya ndak mau nikahin kamu, tapi ada rencana saya sama orang tua kamu yang kamu ndak ketahui. Itu yang dia bilang. Dan dari situ saya mikir bahwa saya dipaksa nikah sama dia itu bukan karena hutang aja. Tapi saya ndak tahu rencana apa yang dia maksud dan masalah apa yang dia maksud dengan orang tua saya. Itu yang perlu saya ketahui, itu yang perlu kita cari tahu. Tapi nggak tahu kenapa sulit sekali rasanya. Baru saya berpikir dengan tenang, ada aja masalah yang dia buat, ada aja tingkah yang dia lakuin. Kamu sayang kan sama saya, Desi? Saya sayang banget sama Kamu kakak. cinta kan sama kakak? Saya cinta. Kamu takut kan kehilangan kakak? Saya lebih takut kehilangan kakak dari apapun setelah orang tua saya. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit saya lupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Kamu nggak cinta kan sama Haikal? Saya ndak cinta sama dia, saya ndak mau sama dia. Kita yang kuat sayang ya. Saya ngomong kayak gitu Saya minta kemarin tolong sama kita dia. yang kuat, kita yang kuat. Kenapa kakak harus ninggalin saya kemarin sama dia? Saya pergi bukan karena saya tidak ingin tetap bersama kamu, Desi. Tapi saya pergi untuk menghindari masalah yang lebih besar akan terjadi. Tapi kakak tahu kan saya benar-benar ndak suka sama dia, saya ndak suka tatap mata sama dia. Saya takut saya kehilangan kontrol. Saya takut saya kehilangan kontrol atas emosi saya, Desi. Dan saya nggak mau itu terjadi. Saya ingin menyelesaikan dengan dewasa. Saya ingin menyelesaikan dengan baik. Sekarang kita sudah tidak punya banyak waktu. Tugasmu pertanyakan berapa jumlah dan beban orang tuamu. Dan kalau memang sesuai dengan apa yang kamu dengar juga, kalau memang ada rencana di luar daripada pengetahuan kita, di luar dari masalah keuangan, nanti kita urus itu. Yang penting sekarang kasih tahu Haikal dan kasih tahu orang tuamu, saya akan menyelesaikan beban itu. Yang penting kamu tidak bersama dengan dia. Saya takut kehilangan kamu. Tapi saya harus kayak gimana kak sekarang? Orang tua saya pasti sibuk nyariin saya, pasti dia takut saya kenapa-kenapa. Dan kalau memang dia takut kehilanganmu, dan kalau memang orang tuamu mengkhawatirkan keadaanmu, seharusnya dia lebih khawatir kalau seandainya kamu menikah dan satu atap dengan laki-laki yang tidak kamu cintai sama sekali, demi menyelamatkan dirimu dan keluargamu. Tapi bila seandainya hanya itu jalannya, mari kita sama-sama berdiskusi dengan baik apa solusi dan jalan di luar dari itu, agar jalannya tidak harus menikahkan kamu. Itu adalah tugas kita sekarang.
Paham? Tapi saya takut kalau kakak bakalan diapa-apain sama Haikal Saya nggak ini. peduli, saya nggak peduli. Soalnya Saya nggak peduli deh sih. Mau kayak gimana pun dia ke saya, mau seperti apapun bentuknya, mau dia ngelakuin hal apapun, saya nggak peduli. Dan saya nggak akan pernah takut, dan saya nggak akan pernah mundur satu langkah. Karena ini bukan berbicara tentang angka lagi, tapi ini berbicara tentang masa depan saya dengan kamu, tentang cinta kita, tentang masa depan kita berdua. Dan saya rela mati apapun yang akan terjadi. tapi saya takut kak. Kamu takut apa lagi, Desi? Gak ada suatu hal yang kamu takutkan di dunia ini. Jangan pernah mengkhawatirkan saya. Sekarang yang perlu kita takutkan hari ini adalah kita berpisah dan kamu bersama laki-laki itu, Desi. Soalnya gini kak ya, ini bukan masalah kecil saya kabur ini. Sebelum saya pergi tadi tuh, dia udah ngirim seserahan ke rumah begitu banyak. Kalung, cincin, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Dan dia juga kirimin saya cincin 25 gram. Beserta emas-emas yang lain itu. Dan semuanya perlengkapan buat lamaran besok itu udah dia siapin begitu mateng. Dan saya pergi begitu aja. Dia pasti gak bakalan tinggal diem, dia pasti bakalan marah besar. Dia gak bakalan tinggal diem, dia pasti bakalan ngelakuin segala cara buat nyakitin kakak. Ya udah, Karena dia itu, kakak tahu omongannya tinggi. Apalagi dia udah mempersiapkan semuanya. ya Dia udah. ngajak keluarga besarnya, dia pasti merasa malu dan saya, merasa Desi. terhina. Dengar saya, Desi. Saya nggak takut dengan keluarga besarnya itu siapa. Dan dari latar belakang apapun dia, mau backgroundnya seperti apapun dia, kita sama-sama hidup di atas buminya Tuhan. Kemudian kita berpijak di bumi yang sama. Saya punya hak dan dia punya hak. Dan kamu pun punya hak. Kamu punya hak untuk memilih. Dan dia pun juga punya hak untuk memilih. Saya pun sama. Saya punya hak untuk memilih. Dan saya memilih kamu menjadi istri saya. Dan bila seandainya berbicara tentang harta benda, itu adalah pondasi dia untuk menikahimu dan mencintaimu. Saya pastikan dan saya akan berusaha. Saya akan pertaruhkan harta benda saya juga. Oleh sebab itu kamu tanyakan berapa jumlahnya. Dan besok saya akan minta, saya akan bertemu dengan Haikal itu. Dan saya akan berbicara dengan tegas. Apa maunya dia? Berapa jumlah hutang atau hutang orang tuamu? Dan apa perjanjian di balik itu semua? Dan kalau memang itu bukan hanya tentang angka, maka saya akan pertanyakan semuanya dengan jelas. Dan jika memang dia menerima negosiasi dan penawaran saya, maka saya pastikan akan selesaikan. Saya tidak mau tahu apapun yang terjadi. Dia punya keluarga, saya pun juga punya keluarga. Mungkin bila seandainya takut kehilangan kamu. Dan jangan pernah sesekali kamu menangisi laki-laki itu lagi. Saya nggak nangisin dia. Saya marah sama dia, Desi. Saya benar-benar marah sama dia. Seharusnya ketika dia berada di atas, dia mengulurkan tangannya untuk membantu sesama. Tapi ternyata kuasanya dan harta yang ia miliki, ternyata ia pakai semata-mata untuk menginjak leher orang yang ada di bawahnya dia.
tentang harta, tapi dari cara bicaranya. Dan itu adalah kesombongan yang sudah melewati batas, Desi. Dan sudah bukan waktunya saya berdiam diri. Apapun yang akan terjadi saya akan lawan. Dan apapun yang akan terjadi saya akan bertanggungjawabkan. Apapun konsekuensinya. Sekalipun pertaruhannya adalah nyawa saya sendiri. Kak, Desi minta maaf sama kakak ya. Kalau Desi udah buat kakak susah, sudah buat kakak kepikiran sama masalah kemarin, sama apa yang Desi bilang kemarin. Desi tahu kakak pasti bakalan mikirin itu semua. Tapi saya ngomong kayak gitu itu karena dipaksa, karena saya itu diancam. Saya diancam sama Haikal itu. Kalau saya nggak ngomong kayak gitu ke kakak, keluarga saya yang bakalan hancur. Dan saya juga takut kakak bakalan diapa-apain. Tapi asal kakak tahu, hati saya tetap milik kakak. Sedikit pun gak bakalan berkurang, apalagi saya alihkan ke dia. Kamu masih percayakan kita punya Tuhan. Tuhan itu bisa membolak-balikan semuanya. Allah berhak meninggikan derajat seorang hamba setinggi-tingginya dan menjatuhkan dan bahkan menghinakan seorang hamba serendah-rendahnya. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat berdoa dan berharap selain pada kuasanya. Sekarang boleh-boleh saja dia angkuh. Sekarang boleh-boleh saja dia berada di atas angin. Namun percayalah, kamu jangan pernah suatu hari nanti, bila seandainya berada di atas kehidupanmu, jangan pernah seperti dia. Jangan pernah tinggi hati dan lupa diri. Karena kita hidup di atas dunia ini semua karena rahmat yang Maha Kuasa. Namun terkadang kita lupa diri. Kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Kamu tidak perlu takut, apalagi dengan sosok seperti dia. Saya manusia dan dia pun sama. Jadi tidak ada orang yang berhak sedikit pun yang mengatur kehidupan saya dan mengatur kehidupanmu, bahkan keluargamu, sampai merendahkan harga diri dan kehormatan keluargamu. Tidak ada yang berhak sama sekali, kecuali itu adalah takdir yang Maha Kuasa. Kita harus kuat, kita harus yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan indah ke depannya, sayang ya. Amin. Sekarang kamu telepon. Iya, saya nggak mau telepon dia. Gini ya, saya minta nomornya. Ah, iya. Biar kamu enggak. Kakak yang ngomong. Ya, biar saya ngomong. Takutnya nanti kamu dilacak nomormu. Nih, catat 08. Saya telepon ya. Ini WA-nya atau seluler? Telepon biasa deh dia. Hah? Telepon biasa deh dia caranya, biar dia cepet ngangkat.
Ini sama WA-nya kan? Jujur saya takut. Kakak yang ngomong apa saya? Saya Bilang kalau kakak kemarin minta nomor saya. pas nomornya. Halo, Ya, halo. halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini kebetulan saya, tapi sebelumnya saya nggak mengganggu abang kan. Halo, Ya. sebelumnya Siapa ini? sebelumnya saya nggak mengganggu abang tapi kan. Ya ganggu. Cepet. Siapa ini? Ini Bang, kebetulan saya Udin nih. Tadi saya ambil nomornya di kemarin saya ambil nomornya di Desi. Desi. Ya. Terus. Gimana Eh, sekarang dia? Kebetulan Desi juga saya nggak tahu, dari kemarin saya telepon. Benar. Ya, tapi sejujurnya saya mau serius sama abang. Bisa nggak kalau seandainya malam ini kita ketemu, kemudian kita bicarakan masalah beban dari keluarga Desi, siapa tahu mungkin saya bisa menyelesaikan semuanya. Atau enaknya nanti kita ngobrol di sinilah, atau sekarang saya Sherlock. Lama nggak itu? Nggak penting sekali kamu nelpon. Ya kan ini juga demi Desi kan, calon istrinya abang. Ya di mana makanya Desi? Di mana? Ini kalau Desi saya nggak tahu. Cuman saya mau ketemu sama abang dulu. Tapi saya punya kontak temannya Desi. Mungkin teman kontaknya Desi ini bisa tahu di mana keberadaan Desi sekarang. Bukan sama kamu kan? Ya kalau sama saya ngapain saya telepon abang? Saya juga telepon abang kayak gini untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya ingin ketemu, nanti kalau udah clear, mungkin di lain waktu, kalau nggak bisa malam ini mungkin kita bisa ketemu sama Desi lah. Gimana? Ya wes malam ini aja deh. Ya kalau gitu saya Sherlock ke abang ya. Ya cepetan ya. Soalnya habis-habisin waktu aja ketemu sama kamu. Iya siap bang, siap. Mari bang ya, saya Sherlock kalau gitu. Ya. Cepat ditunggu. Mari ya, assalamualaikum. Dasar cowok sombong. Saya doain kamu ditabrak nyamuk. Nggak boleh kayak gitu. Nyamuk masih kecil orang. Oke guys, sekarang saya mau ketemu sama Haikal. Tapi tujuannya saya itu ingin menyelesaikan persoalan yang ada. Tapi pastinya apapun yang terjadi pada video ini, semoga ini menjadi jalan terbaik. Dan setelah itu semoga semuanya bisa segera selesai misalnya. Biar saya bisa hidup bahagia dengan Desi, saya bisa melamar Desi. Saya ingin datang ke rumah Desi, ingin membahagiakan Desi, saya mau nikahin Desi, saya mau buat anak sama Desi. Biar cepat, No. masuk set. Nggak mau kamu nikah emang? Mau, Nggak mau kamu punya anak? mau tapi nanti. Ah, Ya kamu ketemu aja sama teman kamu sana. iya dah. Calon suami ini. Mana ada teman kamu? Oke guys, yang penasaran dengan videonya, ditunggu kedatangan Haikal dan semoga video ini bisa menjadi final dan bisa menjadi jalan yang terbaik untuk hubungan saya dengan Desi. Ditunggu kedatangan Haikal guys.